Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari Universitas Bung Hatta, jurusan akuntansi, ingin menjelaskan tentang struktur pasar. Di sini saya akan menjelaskan apakah struktur pasar itu, apakah jenis-jenis struktur pasar, dan faktor-faktor penentu struktur pasar. Baiklah, kita mulai dari pengertian struktur pasar. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi, semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Jenis-jenis struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Contohnya, produk beras merupakan kebutuhan pokok. Jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Berikut ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembeli sama banyak. 2. Pedagang leluasa membuka atau menutup usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. 4. Penjual dan pembeli memengaruhi informasi harga yang jelas. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga ada inovasi minimal dan inovasi dari produsen sangat kurang karena produk yang dijual sama. Pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Contohnya, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia. Penyebab terjadinya monopoli. 1. Adanya penguasaan suatu sumber daya inti. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. 4. Peraturan pemerintah atau undang-undang. 5. Biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya. 6. Produk sangat spesifik. Berikut adalah ciri-ciri dari monopoli. 1. Memiliki satu penjual. Sebuah pasar monopoli itu hanya memiliki satu produsen, di mana harga akan ditentukan langsung oleh produsen tanpa adanya pengaruh dari para lingkungan seperti 2. Memiliki banyak pembeli dengan substitusi produk yang dekat. 3. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen dalam suatu industri yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Contohnya sepatu olahraga Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Adanya banyak penjual. 2. Produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. 3. Perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam memengaruhi harga. 4.
Pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. 5. Persaingan promosi penjualan yang aktif. Ada unsur monopoli dan unsur persaingan. Sifat pasar persaingan monopolistik. 1. Jumlah pembeli dan penjual agak banyak, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga meskipun tidak besar. 2. Barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen, bahkan sengaja dibeda-bedakan, baik dalam merek, bentuk, warna, bentuk dan ukuran, atau product variation, walaupun mutunya sama. 3. Merek memegang peranan penting untuk memikat konsumen walaupun untuk itu memerlukan tambahan biaya. Akan tetapi, selama MC cara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan. Pada persaingan monopolistik, perusahaan berusaha meningkatkan penjualannya dengan berbagai cara seperti pemasangan iklan, penjualan dari rumah ke rumah, pemberian hadiah atau bonus, dan lain-lain. Akibat sering terjadi perang iklan dan perang harga. 4. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini karena dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau perdagangan tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Contohnya, operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. 2. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. 3. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. 4. Adanya saling ketergantungan. 5. Penggunaan iklan sangat intensif. Jenis oligopoli. 1. Oligopoli dengan kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. 2. Oligopoli tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Faktor-faktor penentu struktur pasar. Jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan sangat menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar, sehingga semakin banyak produsen yang memproduksi barang tertentu yang sama, maka semakin keras persaingan dalam pasar tersebut. Hal ini akan mendorong produsen untuk bekerja secara efisien, untuk mendorong kualitas produk semakin unggul. Jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan. Faktor penentu struktur pasar yang kedua adalah jenis atau sifat barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini juga akan menentukan struktur pasar. Misalnya saja, barang yang dihasilkan apakah sama dengan homogen atau berbeda, dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga membantu dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.